Cerita dimulai ketika protagonis kita, Kai, melihat seorang gadis yang dirantai, dan dia bertanya-tanya apakah gadis itu iblis atau malaikat. Gadis itu meminta bantuannya, tapi Kai sulit percaya bahwa seorang manusia akan diminta bantuan oleh makhluk seperti dia. Manusia dan ras lainnya telah berperang hebat satu sama lain. Gadis ini sepertinya nggak tahu soal itu, dan Kai jadi frustrasi karena nggak ada yang ingat seperti apa dunia nyata sebenarnya. Kalau dilihat ke belakang, Kai biasanya melakukan hal yang biasa dia lakukan, yaitu memantau sebuah kuburan. Teman-temannya ingin dia cepat-cepat selesai, tapi Kai sangat serius dalam hal ini. Di dunia ini, ada 5 ras yang berbeda. Iblis yang menguasai kekuatan magis yang dahsyat. Makhluk surgawi yang setengah manusia seperti malaikat dan elf. Roh yang memiliki tubuh khusus seperti hantu. Ada juga makhluk mitos yang merupakan monster kolosal seperti naga. Dan terakhir, ada manusia. Perang yang terjadi adalah antara yang buas dan yang buas. Sangat penting untuk memastikan perang besar seperti itu nggak terjadi lagi. Kai adalah anggota Federasi Urza, dan sudah menjadi kewajibannya untuk mengawasi pemakaman tempat para iblis disegel. Seperti biasa, Kai mengamati pemakaman selama 300 detik dan memastikan tidak ada yang aneh. Jadi segel para iblis itu masih aman. Rekan kerjanya, Ashran, nggak paham kenapa Kai begitu serius dengan pekerjaannya. Tapi Saki bilang itu malah bagus buat mereka, karena mereka bisa santai. Sudah 100 tahun nggak ada iblis yang berhasil lolos dari segel itu. Tapi Kai tetap mengingatkan rekan-rekannya kalau itu tetap tugas mereka. Ada 4 pemakaman di seluruh dunia, dan Kai menekankan bahwa orang-orang yang bertugas di sana juga sama seriusnya. Soalnya, kalau ada iblis yang berhasil keluar, akibatnya bakal jadi bencana besar. Teman-temannya berharap Kai bisa lebih santai karena sudah lama nggak ada iblis yang melanggar segel. Tapi Kai nggak mau lengah dan dia dengan tegas menyatakan bahwa menjaga pemakaman itu adalah tugasnya. Beberapa saat kemudian, kita melihat Kai sedang berlatih, tapi dia diperingatkan bahwa sebagai prajurit berpangkat rendah, menggunakan makhluk mitos untuk berlatih itu sangat berbahaya. Kai tetap melawan, tapi dia sadar serangannya nggak mempan. Saki jadi khawatir, jadi hologramnya dimatikan, dan dia berharap Kai nggak terlalu memaksakan diri. Tapi menurut Kai, latihan bakal sia-sia kalau dia nggak mempertaruhkan segalanya. Sebenarnya, Saki agak kagum dengan tekadnya, dan dia berpikir kalau Kai hidup di masa perang besar dulu, namanya pasti tercatat di buku sejarah. Kai bakal seperti pahlawan bernama Cheat. Tapi Kai sendiri nggak yakin bisa mengalahkan 4 pahlawan tertentu seperti yang Sid lakukan. Saki menggambarkan setiap pahlawan dari keempat ras itu, dan dia nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau mereka masih ada. Untungnya, pahlawan Sid berhasil mengalahkan mereka dengan pedang bercahaya yang diberikan oleh dewa bernama Solaka. Ada banyak bukti bahwa keempat pahlawan itu memang ada, tapi sebenarnya nggak ada bukti tentang pahlawan Sid. Nggak ada foto atau video tentang dia. Saki mengalihkan pembicaraan karena teman mereka, Jin, sedang mendapat promosi dan dia ingin merayakannya. Sebenarnya Saki yang mendapat promosi. Jin dipindahkan ke markas besar saat usianya baru 17 tahun, dan dia adalah orang termuda dalam sejarah yang terpilih. Dia benar-benar elit di antara yang elit, jadi mereka harus memberinya lebih dari sekadar buket bunga, seperti yang Ashran usulkan. Tepat saat itu, Kai menerima pesan dari Jin, dan Ashran membacanya dengan keras. Jin ingin bertemu dengan Kai, tapi dia minta Kai untuk merahasiakannya dari Saki dan Ashran. Kai mencoba menutupinya dengan mengatakan bahwa pesan itu sebenarnya bukan dari Jin, tapi sudah terlambat. Dan Ashran mulai bertanya-tanya apakah Kai punya hubungan rahasia dengan Jin. Teman-temannya mencoba mencari tahu lebih lanjut, tapi Kai memutuskan untuk pergi lari saja. Keesokan paginya, Kai bertemu dengan Jin, dan dia senang melihat Jin tepat waktu. Karena biasanya dia selalu terlambat untuk segala hal. Jin heran kenapa Kai mengenakan pakaian yang begitu rapi padahal sedang libur. Jadi Kai menjelaskan bahwa dia baru saja selesai dari latihan pagi yang dia lakukan setiap hari. Jin memintanya untuk menemaninya berbelanja, dan dia menjelaskan bahwa dia sedang mencari hadiah untuk Saki dan Ashran. Jin tahu bahwa mereka berencana memberikan sesuatu untuknya, jadi dia ingin membalasnya dengan memberikan sesuatu juga. Jin bilang bahwa dia mungkin gak akan pernah bertemu mereka lagi. Tapi Kai yakin bahwa dia akan kembali sebagai kadet setelah masa tugasnya selesai dalam 2 tahun.
Jin memprediksi bahwa pada saat itu, mereka sudah menyelesaikan masa dinas militer dan akan menjadi warga sipil. Mungkin hanya dia dan Kai yang masih akan tetap berada di militer. Kai setuju, tapi dia bisa melihat bahwa Jin tampak sedih. Dia tahu apa yang mengganggu Jin dan menyuruhnya untuk nggak khawatir, karena dia yakin Jin akan melebihi prestasi ayahnya, kepala markas besar Urza. Mereka berdua terus menikmati hari itu. Tapi Kai nggak terlalu memperhatikan apa yang Jin belanjakan, karena dia sedang mencari sesuatu untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Jin berterima kasih pada Kai karena telah membantunya memilih beberapa hadiah yang bagus. Kemudian, mereka membicarakan tentang bagaimana ayah Jin membawa Kai untuk memeriksa pemakaman saat dia berusia 10 tahun. Kai sempat berkeliaran di pemakaman itu, dan ketika dia pulang, dia menceritakan kepada semua orang bagaimana dia melihat pedang Chit. Kai memiliki ingatan tentang apa yang terjadi di dalam pemakaman itu, dan bagaimana dia hampir menyentuh pedang bercahaya tersebut. Hari itulah Kai mulai berbicara tentang betapa pentingnya memastikan bahwa para iblis nggak keluar dari pemakaman. Jin bertanya-tanya di mana mereka akan berada di masa depan, tapi Kai dengan yakin mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 2 tahun. Tapi sebenarnya Jin nggak bermaksud begitu, karena dia sedang berbicara tentang masa depan setelah itu. Jin ingin mereka membuat janji untuk masa depan, tapi tiba-tiba Kai mulai panik karena sesuatu yang aneh terjadi. Jin nggak tahu kenapa Kai bersikap aneh seperti itu, jadi Kai mulai bertanya-tanya apakah hanya dia yang melihat kejadian ini. Jin terus berbicara seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi Kai ketakutan saat melihat Jian tersedot ke dalam lubang hitam. Tiba-tiba, sebuah suara misterius mengumumkan bahwa reinkarnasi dunia telah diaktifkan dan sudah saatnya untuk melakukan penggantian dunia. Beberapa saat kemudian, Kai tersadar, tapi mendapati dirinya berada di dunia yang gelap dan hancur. Dia terkejut ketika melihat seorang iblis raksasa dan mengerikan muncul di depannya. Makhluk yang menakutkan itu menggunakan serangan sihir pada Kai. Dan Kai hampir saja selamat dengan menggunakan sarung pedangnya sebagai perisai. Kai nggak bisa percaya bahwa ada iblis nyata yang berdiri di depannya, dan iblis itu bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Kai dengan cepat berlari ke arah pedangnya dan dengan sigap mengisi beberapa peluru ke dalamnya. Senjata Kai memang serbaguna karena dia bisa menembakkan peluru darinya dan berhasil membatalkan sihir naga tersebut. Ternyata, naga itu bisa berbicara dan terkejut dengan kemampuan Kai dalam membatalkan sihir. Kai menjelaskan bahwa dia menggunakan peluru elf yang telah dimodifikasi, dibuat dengan sihir elf. Iblis itu terus menyerang, tapi Kai menunjukkan keberanian luar biasa dengan mendekati iblis tersebut. Pedang Kai nggak mampu menembus kulit iblis itu, tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menembakkan peluru dari jarak sangat dekat. Kai yang kelelahan menjelaskan bahwa peluru yang baru saja dia gunakan adalah peluru Drake yang telah dimodifikasi, yang bisa meniru nafas makhluk mitos. Itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya, tapi Kai senang melihat bahwa dia bisa bergerak seperti saat latihan. Kemenangan ini membuatnya percaya diri bahwa dia benar-benar bisa melawan iblis dalam kehidupan nyata. Tiba-tiba, muncul iblis lain yang mengatakan betapa lucunya bahwa seorang manusia berpikir bisa mengalahkan iblis. Kai kagum dengan seberapa baik dia melakukannya. Sementara iblis itu berbicara dalam bahasa Inggris. Namun, iblis itu menjelaskan bahwa cara paling efektif untuk memberikan perintah kepada budak adalah dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kai nggak mengerti kenapa iblis itu menyebutnya sebagai budak, tapi dia nggak punya waktu untuk memikirkannya. Iblis itu bilang bahwa Kai berbau berbahaya, jadi dia bersiap untuk menghilangkannya. Tiba-tiba, seseorang menyelamatkan Kai dengan menggunakan granat kilat dan mereka berhasil melarikan diri. Gadis itu memberitahu kelompoknya bahwa pengembara telah diamankan dan dia harus tahu dari mana asal Kai. Kai terkejut melihat bahwa gadis itu adalah Saki, tapi dia nggak tahu bagaimana Kai bisa tahu namanya. Kai mengingatkan Saki bahwa mereka adalah teman, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Begitu juga dengan Ashran. Kai nggak paham kenapa mereka nggak ingat dirinya, jadi dia mengingatkan mereka bahwa mereka berasal dari agensi yang sama. Mereka nggak tahu apa yang dia maksud dan menjelaskan bahwa mereka hanyalah tentara perlawanan. Kai semakin bingung. Jadi, Saki melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari tentara pemberontak manusia. Ini hanya menambah kebingungan Kai.
Jadi ia meminta mereka untuk memberitahunya semuanya tentang dunia ini. Ashran dan Saki mengira Kai hanya bingung setelah menghadapi iblis. Kai pasti lupa banyak hal, jadi mereka mencoba membantunya ingat. Mereka menjelaskan bahwa ada perang besar antara 5 ras dan umat manusia kalah. Tentu saja, Kai terkejut karena di dunianya, umat manusia sebenarnya menang. Ashran melanjutkan bahwa mereka kalah dalam perang lebih dari 30 tahun yang lalu, dan kota-kota di seluruh dunia diambil alih oleh keempat ras lainnya. Sedangkan untuk manusia, mereka hanya berhasil bertahan hidup sambil terus berlari dan bersembunyi. Keempat ras lainnya sekarang memerintah dunia dan saling bertarung memperebutkan wilayah. Ashran dan Saki kemudian memperkenalkan Kai ke kota manusia yang disebut Neo Vashal. Sekelompok manusia mengambil ruang bawah tanah yang masih utuh dan mengubahnya menjadi kota bawah tanah. Perlawanan melindungi orang-orang yang tinggal di sana dengan melawan keempat ras tersebut. Kai bertanya-tanya kenapa manusia kalah dalam perang besar, tapi jelas bagi Ashran dan Saki. Mereka menunjukkan betapa kuatnya iblis yang baru saja dia lihat, dan menjelaskan bahwa mereka menyerang manusia dalam kelompok, dan manusia tidak punya kesempatan untuk mengalahkan mereka. Tidak hanya itu, tapi setiap ras memiliki bos kuat yang mereka sebut sebagai pahlawan, dan pahlawan-pahlawan ini adalah individu yang sangat kuat. Semua ini terdengar familiar bagi Kai, jadi dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pahlawan Chit, penyelamat umat manusia. Kai sangat terkejut mendengar bahwa mereka tidak pernah mendengar tentang pahlawan Chit. Jadi dia menjelaskan bahwa seharusnya dia adalah pahlawan manusia yang mengalahkan keempat ras tersebut. Ashran dengan tepat menunjuk bahwa jika mereka memiliki seseorang seperti itu, mereka tidak perlu hidup di bawah tanah seperti sekarang ini. Tiba-tiba, inti utama tiba, dan Ashran menjelaskan bahwa ada beberapa kota manusia di seluruh dunia. Ada kelompok perlawanan di setiap kota, dan semuanya diawasi oleh inti utama. Panglima perlawanan adalah seseorang yang telah menyelamatkan banyak nyawa, dan Kai hampir tidak percaya ketika orang ini ternyata adalah jin, terutama karena semua orang berpikir dia seorang pria. Ashran dan Saki memperkenalkan Kai pada panglima tersebut, dan mereka menjelaskan bahwa ingatan Kai agak kabur. Jin mulai pergi, tapi Kai tidak bisa menerima semua ini dan menghentikannya. Dia mencoba mengingatkan Jin tentang siapa dirinya dan bagaimana hubungan mereka. Ashran dan Saki berada di ruangan yang sama, dan Kai baru saja berbelanja beberapa saat yang lalu. Jin tentu saja tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan dia mengira Kai salah orang. Kai tidak bisa percaya bahwa Jin benar-benar tidak mengenalinya, jadi dia bertanya mengapa dia berpura-pura menjadi seorang pria. Jin sangat terkejut mendengar hal ini, dan Kai mengingatkan bahwa dia ingin melampaui ayahnya sebagai putrinya. Seorang prajurit bernama Fallon menghentikannya, dan Jin memutuskan untuk pergi. Teman-teman baru Kai khawatir tentang dirinya dan menyarankan agar dia istirahat. Malamnya, Kai memeriksa dokumen sejarah dan menemukan bahwa satu-satunya catatan yang hilang adalah tentang dirinya dan pahlawan Chit. Tiba-tiba, Kai menyadari sesuatu. Jika Chit tidak pernah ada dan umat manusia kalah dalam perang besar, lalu mengapa pemakaman yang menahan keempat ras masih ada? Keesokan harinya, Kai bertanya pada Saki tentang pemakaman tersebut, tapi dia belum pernah mendengarnya. Ashran meminjamkan mobil kepada Kai yang membuat Saki kesal, tapi Ashran mengatakan bahwa itu hanya reaksi otomatis. Kai tiba di pemakaman dan berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia pergi sendirian. Dia terkejut melihat bahwa batu blokade telah dihapus dan dia masuk ke dalam. Kegelapan segera berubah menjadi cahaya, dan Kai terkagum-kagum ketika melihat pedang bercahaya yang tergeletak di sana. Ini membuktikan baginya bahwa legenda tentang Sith pasti benar. Kai menarik pedang dari dudukan, dan sebuah suara keras memberikan kunci koordinat dunia kepada Kai dan menyebutnya sebagai Cold Holder, pemegang dingin. Tiba-tiba, sebuah pintu raksasa yang bercahaya terbuka di depannya, dan Kai mendengar suara seorang gadis meminta pertolongan. Kai sangat terkejut melihat bahwa dia tidak berada di pemakaman lagi dan menaiki beberapa tangga besar. Di atas dia menemukan banyak rantai yang digunakan untuk membelenggu seorang gadis. Sayap gadis itu terlihat seperti gabungan antara sayap iblis dan malaikat, dan gadis tersebut memohon kepada Kai untuk membebaskannya dari rantai-rantai tersebut. Kedengarannya seperti gadis itu bilang namanya Rin, tapi Kai nggak bisa yakin karena dia pingsan. Kai nggak berpikir dia terlihat seperti iblis, jadi dia mencari cara untuk membebaskannya.
Kai memberi peringatan agar gadis itu jangan sampai menyerangnya setelah dia membebaskannya. Tapi dia mendapati dirinya nggak bisa memutuskan rantai-rantai itu. Serangan yang lebih kuat juga gagal. Jadi dia kehabisan opsi karena nggak punya senjata lain. Tiba-tiba, Kai bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan pedang yang bersinar itu. Jadi dia mengucapkan kata-kata coat holder. Ini membuat senjatanya mulai bersinar, dan Kai terkejut melihat bahwa pedangnya berubah menjadi pedang cheat. Menggunakan pedang itu menyebabkan kerusakan besar, dan rantai-rantainya gampang putus. Gadis itu bebas, tapi Kai terkejut ketika dia melompat menjauh darinya. Dia berteriak marah memanggil seseorang bernama Vanessa, dan menyatakan bahwa dia belum kalah. Dia pikir Kai adalah iblis peringkat rendah yang dikirim Vanessa untuk mengalahkannya. Jadi dia menyerangnya dan menuntut agar Kai memanggil Vanessa. Kai berhasil menghindari serangan pertamanya, tapi serangan keduanya sangat menakutkan. Tiba-tiba, Kai mendengar suara. Suara itu mengatakan bahwa coat holder bisa memutuskan takdir. Kai menggunakan pedang bersinar itu dan mengejutkan gadis itu saat dia memotong serangan gadis itu. Kai bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Dan gadis itu menuntut untuk tahu apa yang baru saja dia lakukan. Dia masih menyebut Kai sebagai iblis lemah. Tapi Kai menunjukkan bahwa dia tidak punya sayap atau ekor. Kai meminta agar gadis itu mulai mempercayainya. Jadi dia minta maaf. Dia punya dendam serius terhadap iblis yang membuat Kai menyadari bahwa dia pasti bukan iblis. Kai penasaran apa rasnya, tapi gadis itu merasa itu tidak penting. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, dan bahkan meminta maaf karena telah menyerang Kai, tapi dia memohon agar Kai tidak menanyakan tentang rasnya. Mereka saling memperkenalkan diri, dan Rin menjelaskan bahwa dia tidak tahu di mana mereka berada. Dia sedang berkelahi dengan Vanessa, dan tiba-tiba dia mendapati dirinya terkurung di tempat ini. Kai terkejut karena Vanessa adalah pahlawan para iblis dan dikenal sebagai Dark Empress. Ini berarti Rin benar-benar kuat, dan dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia bisa menghancurkan seluruh pasukan iblis. Rin terkesan dengan Kai karena membatalkan sihirnya, tapi mereka terganggu saat muncul monster. Monster ini terdengar seperti robot saat mengumumkan bahwa tingkat ancaman mereka untuk dunia baru ini adalah yang terburuk. Mereka hampir tidak bisa menghindari serangan monster itu, jadi mereka memutuskan untuk lari demi menyelamatkan diri. Melarikan diri ternyata sulit karena monster itu bisa teleportasi dan menangkap Rin. Rin kemudian berteriak kesakitan saat monster itu mulai menghilangkannya. Dan Kai sangat marah pada dirinya sendiri karena hanya berdiri dan menonton. Frustrasinya membuatnya bertindak, jadi dia memberitahu Sid bahwa dia akan meminjam pedangnya. Dan serangan luar biasa dari pedang itu membebaskan Rin. Monster itu terkejut melihat pedang terlarang itu dan bertanya-tanya apa yang dilakukan pedang itu di sana. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka dan Kai serta Rin melarikan diri kembali ke dunia mereka. Rin mengungkapkan betapa takutnya dia dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang melakukan sesuatu seperti ini untuknya. Dia diberitahu oleh para dewa, roh, dan bahkan makhluk mitos bahwa dia bukan bagian dari mereka. Para iblis adalah yang paling kejam kepadanya, menyebutnya sebagai sesuatu yang buruk dan tidak sedap dipandang. Ini yang membuatnya terlibat pertengkaran dengan Vanessa. Kai bisa merasakan hal yang sama karena tidak ada yang mengingatnya, dan dia merasa seperti sendirian di dunia ini. Kai mengatakan bahwa dunianya sangat berbeda karena di dunia ini, para iblis telah menguasai semua kota. Tiba-tiba, Rin menjelaskan bahwa di versinya dari dunia, para iblis belum menguasai apa-apa. Tepat sebelum pertarungannya dengan Vanessa, para iblis mulai mengatakan bahwa pahlawan manusia baru saja tiba. Kai tidak percaya karena dia berpikir ini adalah Sid, tapi Rin tidak tahu siapa itu. Kai merasa lega karena Rin sepertinya mengingat sejarah yang sama dengannya. Kai berpikir bahwa mereka cukup mirip dan Rin senang mendengarnya karena tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya sebelumnya. Di luar, Rin tiba-tiba jatuh pingsan dan Kai menawarkan untuk membawanya ke kota bawah tanah. Rin takut pergi ke kota manusia karena dia tidak bisa mempercayai siapapun. Namun, Rin mempercayai Kai karena dia telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia setuju untuk pergi bersamanya. Kembali di kamarnya, Kai memikirkan betapa sulitnya perjalanan pulang dengan Rin. Dia berhasil menyembunyikan sayapnya, tapi dia masih mencolok seperti jempol yang sakit. Rin bahkan mencoba menggunakan sihir di tengah kota,
tapi Kai tidak bisa menyalahkannya karena dia dikelilingi oleh orang-orang asing di tempat yang asing. Senjata Kai telah kembali ke bentuk semula, jadi dia mempertimbangkan untuk mencoba mengubahnya kembali. Dia terganggu ketika Rin membutuhkan bantuan untuk mematikan shower. Rin merasa sangat tidak adil bagaimana manusia bisa mandi dengan air hangat, karena dia dulu harus mandi di danau dan sungai yang sangat dingin. Tempat tidur yang empuk juga sesuatu yang baru baginya. Dia juga memperhatikan bahwa kota di permukaan dalam keadaan hancur, jelas bahwa para iblis benar-benar telah menguasai. Kai juga menyadari bahwa dunia ini adalah dunia di mana hasil perang di antara 5 ras terbalik. Rin hanya mengatakan bahwa mereka perlu melarikan diri dari dunia ini dan kembali ke dunia mereka dengan sejarah yang benar. Tapi Kai tidak yakin apakah ada cara untuk melakukannya. Di tengah malam, Rin terbangun dan memperingatkan bahwa para iblis telah datang. Kota diserang dan warga diberitahu untuk segera mengungsi ke tempat perlindungan. Ini adalah invasi ras musuh dan Kai muncul, sementara Rin dapat melihat betapa menakutkannya situasi ini. Kai tahu bahwa versi dunia ini dalam kondisi buruk, tapi melihat betapa terdesaknya umat manusia membuatnya sadar betapa seriusnya situasinya. Yang lebih buruk adalah tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan umat manusia. Rin memegang erat Kai, tapi dia meminta maaf dan menyuruhnya untuk melepaskan. Dia menyadari bahwa hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa memainkan peran sebagai Cid, dan itu adalah dirinya sendiri. Para iblis terus meneror kota dan semua serangan terhadap mereka gagal. Saki dikirim untuk mendapatkan senjata yang lebih kuat, tapi dia dengan cepat berada dalam bahaya. Seorang iblis hampir menghabisinya, tapi Kai berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Saki terkejut saat Kai menyuruhnya untuk menggunakan air melawan para iblis ini, dan dia menjelaskan bahwa air membuat mereka sulit terbang. Tiba-tiba, Saki juga terancam bahaya saat dia mulai berubah menjadi batu, tapi Kai juga menyelamatkannya. Kai diserang oleh 2 iblis, tapi dia dengan mahir menghindari bahaya dan Rin membantunya dengan serangan sihir. Kai terkesan dengan betapa kuatnya dia dan Rin menyatakan bahwa dia ingin bertarung bersamanya. Teman-teman Kai belum pernah melihat teks seperti yang digunakan Kai. Jadi Kai menjelaskan bahwa dia berasal dari dunia di mana manusia memenangkan perang besar 5 ras. Gaya bertarung dan peluru yang digunakannya berasal dari dunia itu. Teman-temannya merasa sulit untuk mempercayainya. Tapi mereka terputus ketika laporan mengungkapkan bahwa 2 iblis melarikan diri. Ini berarti bahwa para iblis hanya melakukan pemantauan di kota dan kemungkinan akan kembali dengan lebih banyak iblis. Mereka perlu melapor ke markas tentara pemberontak. Jadi mereka meminta Kai untuk ikut bersama mereka. Kai ragu pada awalnya, tapi teman-temannya yakin itu tidak akan jadi masalah karena betapa kuatnya dia. Markas terletak di ibu kota kerajaan. Ibu kota kerajaan telah hancur, tapi ini justru membuatnya menjadi lokasi yang sempurna karena para iblis tidak akan pernah mengira markas berada di tempat yang sudah hancur. Kai kemudian mengetahui bahwa Jen mengambil alih sebagai pemimpin pemberontak setelah ayahnya pensiun akibat cedera. Kai bertemu dengan Jen dan para pemimpin lainnya, tapi mereka sulit mempercayai bahwa dia berasal dari dunia lain, di mana umat manusia mengalahkan para iblis. Saking tidak percayanya, beberapa anggota malah merasa kesal. Kai kemudian mengungkapkan bahwa di dunianya, dia adalah teman masa kecil Jen. Dan itulah sebabnya dia bertindak seolah-olah mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Kai menyebutkan beberapa nama yang tampaknya mengganggu Jen sehingga dia mengakhiri pertemuan. Kemudian, Kai diberitahu bahwa Jen ingin bertemu lagi secara rahasia. Informasi Kai tentang kelemahan para iblis terhadap air sangat membantu. Jadi mereka mungkin akan mempercayai apa yang dia katakan jika dia terus benar. Kai kemudian bertemu dengan Jen, dan dia mengungkapkan bahwa dia benar. Dia adalah seorang wanita. Satu-satunya orang yang tahu bahwa dia seorang wanita adalah Felon dan beberapa eksekutif veteran. Ternyata nama-nama yang Kai sebutkan sebelum-sebelumnya adalah julukan yang digunakan Jin untuk ayah dan kakeknya. Ini cukup meyakinkan mengenai Kai yang berasal dari dunia lain, tapi Jin masih skeptis. Namun pengetahuan dan keterampilan bertarung Kai bisa berguna, jadi mempercayainya layak untuk dicoba. Jin kemudian mengungkapkan bahwa dia membutuhkan bantuannya. Mereka berencana untuk bergabung dengan 5 kota lainnya untuk mengepung dan menangkis para iblis yang mencoba menyerang mereka.
Jika mereka berhasil, mereka tidak perlu meninggalkan kota mereka. Rin takut bahwa tindakan balasan hanya akan menarik lebih banyak iblis ke kota. Dan jika iblis peringkat tinggi memutuskan untuk muncul, mereka bisa menghancurkan seluruh kota hanya dengan satu ledakan sihirnya. Jen merasa frustrasi karena dia sudah tahu semua itu, tapi dia sudah menentukan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Namun, Kai mengejutkan semua orang ketika dia menyarankan bahwa hanya ada satu iblis yang harus mereka fokuskan, yaitu pahlawan para iblis, Dark Empress Vanessa. Jin tidak percaya bahwa dia benar-benar menyarankan itu, karena Vanessa adalah monster yang mutlak. 30 tahun yang lalu, dia menghancurkan kekuatan pertahanan ibu kota dan menguasai istana pemerintah seorang diri. Kai tahu betapa berbahayanya dia, tapi dia juga tahu bahwa satu-satunya yang bisa mengalahkan monster seperti itu adalah pedang Sid, Coat Holder. Karena betapa berbahayanya ide ini, Kai menyarankan agar dia dan Rin menjadi satu-satunya yang bertarung langsung melawan Vanessa. Dia menjelaskan bahwa di dunianya, seorang pria bernama Sid mengalahkan Vanessa seorang diri. Jin bertanya-tanya apakah Kai mampu melakukan hal yang sama, tapi Kai hanya berharap begitu. Jan kemudian bertanya-tanya mengapa Kai melakukan semua ini, dan dia setuju bahwa terdengar gila baginya untuk memasang dirinya dalam bahaya seperti ini untuk dunia yang bukan miliknya. Namun, Kai telah memikirkannya dengan matang. Teman-temannya berjuang keras untuk hidup mereka, dan dia tidak akan bisa melarikan diri dan kembali ke dunianya jika dia tidak melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Kai kembali membahas rencananya dan menjelaskan bahwa pasukan iblis sebagian besar ditempatkan di dekat perbatasan karena mereka mengawasi 3 ras lainnya dan tidak terlalu khawatir tentang manusia. Iblis-iblis di dekat ibu kota kerajaan kemungkinan hanya mencakup sekitar 10% dari total kekuatan iblis. Sementara dia melawan Vanessa, dia ingin agar tentara pemberontak menjaga iblis-iblis lainnya tetap sibuk. Jin yakin mereka bisa membuat para iblis sibuk selama beberapa jam, tapi dia yakin banyak nyawa yang akan hilang dalam prosesnya. Tiba-tiba, Fallon mengungkapkan bahwa di belakang istana ada jalur kereta bawah tanah pribadi yang digunakan keluarga kerajaan sebagai tempat perlindungan. Tidak ada yang tahu tentang itu. Dan ayah Jin adalah orang yang pertama kali mengusulkan untuk menggunakannya melawan para iblis. Pada saat itu, tidak ada yang cukup kuat untuk melawan para iblis, jadi dia menyerah rencananya. Ayah Jin kemungkinan tidak memberitahu Jin karena dia tidak ingin Jin melanjutkan rencana yang nekat seperti itu. Jin tidak percaya bahwa Fallon menyimpan rahasia ini, dan Fallon mengakui bahwa dia juga mulai mempercayai kemampuan Kai. Tidak ada waktu untuk ragu karena kemungkinan besar para iblis sedang mempersiapkan serangan. Jadi Jin menyatakan bahwa saatnya menantang pahlawan para iblis dan merebut kembali Federasi Urza. Saat kelompok bersiap untuk misi mereka, Rin memikirkan betapa dia membenci semua ras dan betapa dia membenci dirinya sendiri paling banyak karena dia terbuat dari semua hal yang dia benci tentang ras-ras tersebut. Kai adalah satu-satunya orang yang pernah menerima dirinya. Jadi dia berharap Kai tidak mati dalam misi berbahaya ini. Tentara pemberontak kemudian menuju ke istana pemerintah melalui terowongan bawah tanah. Sementara pasukan utama mengalihkan perhatian para iblis, rencananya adalah membebaskan semua tahanan di ibu kota dan mengalahkan Vanessa. Saki tidak percaya bahwa mereka berempat harus menghadapi Vanessa, tapi Kai bilang bahwa mereka satu-satunya orang yang dia percayai untuk mendukungnya. Ini tidak membuat Saki kurang takut, jadi Rin berjanji bahwa dia cukup kuat untuk melawan Vanessa. Saki juga takut pada para iblis, jadi Rin berjanji bahwa dia cukup kuat untuk mengalahkan siapa saja selain Vanessa. Jika dia akhirnya harus menghadapi Vanessa sendirian, Rin menyatakan bahwa dia akan meledakkan dirinya sendiri dan membawa Vanessa bersamanya. Ashran khawatir mereka akan terdeteksi oleh para iblis, tetapi Kai menjelaskan bahwa para iblis sebenarnya hanya peka terhadap sihir. Manusia tidak memiliki kemampuan sihir, jadi seharusnya lebih sulit untuk mereka terdeteksi. Ashran sangat gugup sampai tangannya bergetar, tetapi dia tahu bahwa jika mereka mengalahkan para iblis, mereka akan menjadi bahan pembicaraan di seluruh dunia. Mereka akan dipuji dan mungkin bahkan diberi penghargaan. Setelah perjalanan panjang, Jen memberikan pidato yang menginspirasi kepada tentara pemberontaknya. Dia menunjukkan bahwa mereka telah melawan para iblis selama yang bisa diingat dan semuanya telah dipersiapkan untuk hari ini.
Jen menyatakan bahwa akhirnya saatnya bagi mereka untuk keluar dari ruang bawah tanah gelap mereka dan menyuarakan pendapat mereka. Semua orang bersorak setuju, jadi Jen memimpin serangan ke permukaan. Di sana, Kai terkejut melihat bagaimana istana pemerintah dipenuhi oleh para iblis. Satu iblis menggunakan serangan sihir, tetapi Kai sudah pernah melihatnya sebelumnya. Dan dia membalas dengan serangan balasan. Dia bisa dengan cepat mengalahkannya, tapi beberapa iblis lagi muncul. Kai dan Rin saling memberi isyarat seolah mereka tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka melakukan serangan kombinasi yang kuat untuk membersihkan kawanan iblis. Semua orang tercengang melihat serangan itu. Jadi Kai menjelaskan bahwa dia menggunakan peluru yang diproduksi di dunianya untuk melawan kelompok musuh. Kai memutuskan bahwa sudah saatnya dia mencari Vanessa, dan dia akan memulai dari lantai atas di sisi utara. Namun, tangga utara sudah runtuh, jadi mereka harus menembus 10 anak tangga di sisi selatan. Jin kemudian memberikan arahan kepada kelompok-kelompok lain. Kelompok 1 bertanggung jawab memastikan tidak ada iblis yang masuk ke istana, dan tugas kelompok 2 adalah menyelamatkan para tahanan di bawah tanah. Dalam perjalanan menaiki tangga, Fallon mengungkapkan bahwa dia tidak melihat Kai menekan pelatuk senjatanya saat meluncurkan serangan terhadap kawanan iblis. Tidak mungkin serangan itu berasal dari senjatanya, jadi Fallon mulai curiga bahwa Kai menyembunyikan sesuatu tentang Rin. Jin menghentikan percakapan mereka dan membahas bagaimana Kai akan menghadapi Vanessa 1 lawan 1. Dia berharap Kai tidak akan menarik kembali janjinya, dan Kai meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukannya. Saat itu, Rin melihat sebuah imp kecil yang kemudian memanggil iblis besar. Iblis ini jelas sangat berbahaya karena langsung menyerang seorang anggota kelompok mereka. Tapi Fallon segera bertindak dan memotong jari-jari iblis tersebut, menyelamatkan orang itu. Fallon memberitahu yang lainnya untuk terus maju karena dia bisa dengan mudah menangani iblis ini. Jadi Jin mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di atas. Di tempat lain, misi berjalan dengan baik karena kelompok 2 berhasil berhubungan dengan para tahanan dan kelompok 1 melawan beberapa iblis. Kembali ke kelompok kita, semua orang mulai khawatir ketika sebuah serangan ditujukan langsung ke Jin. Namun, Jin sama sekali tidak terluka setelah serangan itu mengenai dirinya, dan dia menjelaskan bahwa dia mengenakan armor elf. Dalam hal ketahanan magis, tidak ada yang lebih baik. Jin memberitahu Kai untuk terus maju, dan dia bersumpah akan menepati janjinya untuk mengalahkan Vanessa. Mereka pergi dan Jin menyatakan bahwa lawan iblis adalah kesatria cahaya suci. Kelompok Kai sekarang tinggal 4 orang dan mereka memakai gelang yang akan mencegah para iblis melihat mereka. Rin hampir saja mengungkapkan rahasianya dengan menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir penghalang pada lengan bajunya. Tapi Kai menghentikannya. Mereka membuat alasan palsu tentang cara kerjanya dan hanya mengatakan bahwa itu memantulkan cahaya dan menyembunyikan mereka. Tiba-tiba, monster yang mengerikan muncul dan Rin mengingatkan semua orang untuk tetap diam. Binatang itu mendekati mereka sangat dekat, tetapi mereka tersembunyi oleh lengan baju mereka dan monster itu pergi. Kai kemudian memberitahu Saki dan Ashran untuk menunggu di ruang istirahat. Jika tampaknya Kai akan kalah dalam pertarungannya melawan Vanessa, mereka harus mematikan semua lampu agar Kai dan Rin bisa melarikan diri. Kelompok tersebut terpisah setelah terdengar alarm. Rin tidak tahu bagaimana mereka bisa ditemukan, jadi Kai menduga mungkin ada sensor inframerah di gedung tersebut. Seekor iblis muncul di depan mereka dan menyebut Rin jelek karena memiliki sayap aneh. Kai menutup mulutnya dan menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka ditemukan. Iblis itu mengungkapkan bahwa ide Vanessa untuk menggunakan sistem pengawasan manusia. Dia menjelaskan bahwa Vanessa sebenarnya senang melihat manusia menyerbu, dan dia penasaran mengapa mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara ini. Kai ingin iblis ini membawa mereka ke Vanessa, karena Vanessa sangat senang mereka ada di sini, tetapi iblis itu lebih suka bersenang-senang sendiri. Ia mempersiapkan serangan dan Kai terkejut ketika Rin menangkapnya. Dia melempar Kai ke samping dan memberitahunya untuk terus pergi tanpa dirinya. Kai menolak, tetapi dia mengatakan agar tidak khawatir. Dia berjanji akan segera menyusul dan menggunakan sihir esnya untuk memisahkan Kai dari pertempuran. Kai marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain terus pergi. Iblis itu bisa mencium bau setiap ras dari Rin, jadi dia hanya bisa bertanya-tanya apa sebenarnya Rin.
Rin menjelaskan bahwa dia bahkan tidak tahu apa dirinya, tetapi dia tahu bahwa dia membenci para iblis. Rin mempersiapkan serangan dan menyatakan bahwa dia hanya ingin bersama Kai. Jika para iblis berencana mengganggu itu, maka dia akan menghilangkan mereka. Kai akhirnya mencapai lantai atas dan disambut oleh permaisuri gelap Vanessa. Sementara itu, kelompok Jin sedang berusaha keras, tetapi iblis itu hampir tidak memperhatikan mereka dan menyebut mereka lemah. Salah satu serangan apinya tidak berpengaruh pada Jen, tetapi dia membunuh mereka. Jen kemudian mengubah senjatanya menjadi busur panjang, dan serangan yang diluncurkannya memberikan kerusakan yang sangat besar. Iblis itu masih tidak percaya bahwa Jen menggunakan barang sihir elf dan malaikat, karena jika digunakan oleh manusia yang tidak memiliki kemampuan sihir, itu akan mengikis sumber kehidupan mereka. Iblis itu mengejeknya karena mengorbankan hidupnya, tetapi Jen mengakhiri hidup iblis tersebut. Jen tidak menyesali keputusannya sama sekali, karena itulah tekad yang dibutuhkan manusia untuk mengalahkan iblis. Pengorbanannya juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menghadapi pahlawan iblis seperti yang dilakukan Kai. Tiba-tiba makhluk mengerikan lainnya mengancam nyawa Jin, tetapi Fallon datang untuk menyelamatkannya. Para iblis tahu betapa berbahayanya Fallon sehingga mereka memanggilnya Dragonar. Situasi di luar semakin memburuk, jadi para gadis menyadari bahwa segalanya bergantung pada pertarungan Kai melawan Vanessa. Kembali pada Kai, Vanessa mengungkapkan bahwa dia adalah seorang succubus. Dia menawarkan untuk mencintai Kai, tetapi Kai menunjuk bahwa satu-satunya hal yang sebenarnya dia cintai adalah pembantaian. Vanessa mengira dia adalah pejuang yang mengenakan armor elf, tetapi Kai menjelaskan bahwa dia adalah seseorang dari dunia, di mana sejarah mengklaim kekalahannya. Vanessa menolak untuk percaya bahwa dunia seperti itu ada, dan dia bahkan lebih terkejut ketika Kai memberitahunya bahwa manusia adalah yang memenangkan perang ras. Hal ini membuatnya tertawa terbahak-bahak karena ras lain jauh lebih kuat daripada manusia, dan dia penasaran siapa yang mengalahkannya. Kai menyebut nama pahlawan Sid, dan Vanessa mulai membisikkan hal-hal seperti dia ingat beberapa hal tentang Sid. Namun, dia mengatakan bahwa itu tidak penting dan hanya bersiap untuk bertempur. Kai dengan cepat membatalkan sihirnya dan menyatakan bahwa dia terlalu meremehkan manusia. Namun, serangan balasannya tidak ada gunanya karena Vanessa menggunakan sihir ilusi. Dia terkesan dengan senjata Kai karena bisa melawan sihirnya dan melancarkan serangan mirip dengan napas Drake. Serangan kuat berikutnya membuat lubang besar di dinding dan dia mengutuki dirinya sendiri karena meleset. Karena dia mencoba menghindari kehancuran bentengnya. Vanessa memperingatkan bahwa dia menggunakan ledakan yang bisa menghancurkan ras manapun dan bertanya apa yang akan dilakukan Kai tentang hal itu. Dia meluncurkan senjata yang sangat kuat dan menyatakan bahwa dia terlalu meremehkan manusia. Semua orang di seluruh istana dapat merasakan kekuatan penghancur serangan Vanessa. Vanessa menyatakan bahwa mustahil untuk bertahan dari serangannya. Hanya satu dari setiap 4 ras pahlawan lain yang bisa bertahan dari serangan tersebut, jadi dia penasaran mengapa Kai masih hidup. Kai berpikir bahwa semuanya berkat pedang Sid, dan Vanessa bertanya-tanya dari mana pedang itu berasal. Saat itu, Rin muncul untuk melindungi Kai. Tetapi Kai memperhatikan bahwa dia terluka parah. Rin menolak untuk membiarkan itu menghentikannya, dan dia menantang Vanessa untuk menyerangnya. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di belakang Vanessa, dan monster berbau robotik dari sebelumnya menangkapnya. Namanya adalah Last Riser, dan dia telah menentukan bahwa Vanessa memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dunia ini setelah mendengar nama Sid. Vanessa menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi sudah terlambat karena Last Riser telah mulai menghapus kode Vanessa dari dunia ini. Vanessa berhasil melepaskan diri dari belenggu dan membalikkan keadaan terhadap Last Riser. Vanessa menyebut Last Riser sebagai anjing milik seseorang bernama Afria, dan menyatakan bahwa seseorang seperti Last Riser tidak akan pernah bisa mengambil kepalanya. Vanessa menunjukkan kekuatan luar biasa dari pahlawan saat dia mengatakan bercerai, dan serangannya menyebabkan kerusakan besar. Last Riser hampir mati dan melarikan diri kembali melalui portalnya. Kai tidak bisa percaya bahwa Vanessa ini adalah pahlawan yang dilawan Rin, tetapi ada yang tidak beres. Rin mengatakan bahwa Vanessa dari dunianya yang dulu tidak menakutkan seperti Vanessa ini. Vanessa tidak mengerti mengapa lukanya tidak sembuh, tapi itu tidak sepenting menyelesaikan pertarungannya dengan Kai dan Rin.
Kai terkejut dengan tingkat kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Vanessa. Jadi dia bertanya kepada Rin, apakah dia benar-benar mampu melawan seseorang yang kuat seperti Vanessa. Tapi saat terakhir Rin bertarung melawan Vanessa, Vanessa jauh dari sekuat sekarang. Rin tahu mereka tidak punya kesempatan melawan Vanessa. Jadi sebelum Vanessa menyerang, dia terbang dan menabraknya sambil meminta Kai untuk melarikan diri. Karena dia tidak bisa menahan Vanessa terlalu lama. Rin membuat penghalang penjara bayangan di sekeliling dirinya dan Vanessa untuk membeli waktu. Dan meskipun Vanessa mengenali ini sebagai sihir penghalang dari roh, penghalang itu terlalu lemah untuk menahan kekuatannya. Rin terlempar oleh kekuatan Vanessa yang menghancurkan penghalangnya. Tetapi sebelum Vanessa bisa menghabisinya, Kai mulai maju untuk menyerang. Karena dia menarik perhatian Vanessa, dia mengalihkan serangannya ke arah Kai. Dan meskipun Kai berhasil memblokir sebagian besar kerusakan, dia masih terlihat sangat lemah. Rin tidak bisa percaya dia membiarkan Kai terbunuh. Dan Vanessa dengan sinis bertanya apakah Rin berniat membalas kematian Kai, atau mungkin dia akan melarikan diri sendiri. Rin sudah muak mendengar suara Vanessa, jadi dia akan melakukan segala cara untuk menghentikannya dari membunuhnya. Saat Rin melepaskan semua kemampuannya, tubuhnya berubah menampilkan karakteristik dari kelima ras. Vanessa menganggap ini lucu, tetapi Rin tidak bermain-main lagi dan memukul perut Vanessa hingga senyumannya menghilang. Dalam bentuk ini, tampaknya Rin mampu menyamai kekuatan Vanessa dan mengalahkannya. Tetapi jelas bahwa Vanessa hanya bermain-main dengannya. Vanessa menemukan bentuk kacau Rin benar-benar menarik. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa Rin tidak menggunakannya lebih awal. Jika begitu, mungkin Rin bisa membeli cukup waktu bagi Kai untuk melarikan diri. Vanessa bertanya apakah Rin takut menunjukkan sifat aslinya atau mungkin takut disebut monster. Rin mulai menangis, tetapi Vanessa mengingatkannya bahwa dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Vanessa adalah pahlawan iblis, jadi dia akan melakukan apa yang dia mau. Tetapi Rin punya kesempatan untuk menyelamatkan Kai dan dia memilih untuk tidak menggunakan seluruh kemampuannya karena takut. Jadi kecurangan Rin lah yang menyebabkan kematian Kai. Sebenci apapun Rin mengakui, Vanessa benar. Ini adalah kesalahannya bahwa Kai mati. Tetapi itu tidak penting lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan Rin untuk menghidupkan Kai kembali. Jadi saat ini dia hanya ingin mati. Dan dia akan membawa Vanessa bersamanya. Rin memegang tangan Vanessa agar dia bisa menempatkan kutukan pada Vanessa. Dan sebelum Vanessa menyadari apa yang terjadi, tetesan mulai menetes dari kulitnya. Tetesan darah ini adalah kekuatan hidup Vanessa. Dan tidak ada pertahanan atau resistensi yang bisa melawannya. Tetesan ini akan terus jatuh sampai Vanessa dan Rin mati. Jadi dalam kondisi normal, ini akan menjadi checkmate bagi Vanessa. Tetapi dia masih memiliki satu trik tersisa. Dalam sekejap, Rin jatuh ke lantai, dan Vanessa menjelaskan bahwa meskipun kutukan ini tidak bisa dipertahankan, efektivitasnya masih bergantung pada kekuatan sihir dari penyihirnya. Rin biasanya akan memiliki cukup sihir untuk melakukannya, tetapi mereka saat ini berada di markas Vanessa. Jadi dia memiliki langkah-langkah antisipasi tertentu jika diserang oleh ras lain. Itulah sebabnya ada lingkaran kutukan berskala besar di belakang Vanessa yang mempengaruhi roh, makhluk sihir, dan makhluk surgawi. Karena Rin adalah bagian dari ketiganya, kutukan ini seharusnya 3 kali lebih efektif terhadapnya. Jadi sebenarnya sangat gila bahwa Rin bisa bertahan selama ini. Sekarang Rin bahkan tidak bisa membalas dendam pada Kyle seperti yang dia inginkan. Jadi dia hanya duduk di sana dan berkata bahwa dia minta maaf karena tidak berguna untuknya. Vanessa mulai kesal dengan penampilan Rin yang menyedihkan. Jadi dia bersiap untuk menghabisinya dengan satu serangan terakhir. Namun, sebelum Rin bisa dibunuh, serangan itu diblokkan oleh Kai yang ternyata masih hidup. Dia memberitahu Rin bahwa dia tidak perlu minta maaf, dan bahwa Rin sangat berguna baginya karena pertarungannya melawan Vanessa memberinya cukup waktu untuk sadar kembali. Rin hampir tidak percaya bahwa Kai masih hidup, dan Vanessa juga tidak percaya. Jadi dia bertanya bagaimana Kai bisa selamat dari serangan itu, karena tidak ada manusia yang seharusnya hidup setelah itu. Kai mengingat bagaimana dia menggunakan code holder untuk melindungi dirinya dari serangan tersebut, yang menjadikannya kali kedua code holder menyelamatkan hidupnya dalam pertarungan ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu kepada Vanessa, dan hanya siap untuk menghadapi dia.
Vanessa merasa terhina bahwa Kai berani menantangnya. Jadi dia mengingatkan bahwa dia hanyalah sampah yang selamat dari serangannya karena keberuntungan. Serangan terakhirnya membuat Kai hampir mati, dan satu-satunya alasan dia tidak bisa menghabisinya adalah karena Rin yang membuatnya sibuk. Kai menjawab bahwa alasan dia sangat bertekad untuk menang adalah karena Rin benar-benar ingin menang, dan dia telah mempertaruhkan nyawanya untuknya. Jadi dia akan melakukan hal yang sama untuk Rin. Vanessa kini tertarik dan bertanya kepada Kai, apakah dia memiliki rencana khusus untuk mengalahkannya, karena dia sangat ingin melihat apa yang akan Kai tunjukkan. Manusia terus-menerus mengatakan akan menunjukkan potensi manusia, tetapi dia belum pernah terkesan oleh manusia. Pahlawan roh, pahlawan surgawi, dan pahlawan makhluk buas semua adalah gangguan yang menghalanginya, tetapi setidaknya dia bisa menghargai kekuatan mereka. Namun, ketika berhadapan dengan manusia, dia belum pernah menemukan seseorang yang bisa dia hargai, kecuali jika Kai mengklaim cukup kuat untuk menjadi pahlawan umat manusia. Kai memberitahunya bahwa dia tidak berniat menjadi pahlawan umat manusia, tetapi Vanessa telah memintanya untuk menunjukkan potensi manusia, jadi dia akan menunjukkan seberapa kuat manusia sebenarnya. Mulai saat ini, dia akan menghadapi Vanessa sebagai wakil umat manusia. Dan meskipun Vanessa tidak bisa membayangkan apa yang mungkin bisa dia lakukan untuk mengalahkannya, dia memutuskan untuk menganggapnya serius. Vanessa menggunakan sihirnya untuk memanggil meteor mini untuk menghancurkan Kai, tetapi Kai dengan mudah memotongnya menjadi bagian-bagian kecil dengan bantuan code holder. Vanessa terkesan bahwa Kai bisa memotong sihirnya dengan begitu mudah, tetapi dia juga bisa menggunakan sihirnya untuk menghancurkan Kai. Meskipun Kai bisa memotong sihirnya dengan mudah, Vanessa masih jauh dari selesai, jadi dia mulai merapal ratusan mantra api neraka. Sementara dia melakukan itu, Kai menelepon Ashran dan meminta agar dia mematikan daya secepatnya, sehingga semua lampu di gedung mati. Vanessa sadar kalau dia tidak bisa melihat meski ada nyala api di bahunya, dan karena Kai tidak punya sihir, dia juga tidak bisa merasakan kehadirannya. Namun, meski manusia tidak punya sihir, pedangnya penuh dengan energi sihir. Jadi dia hanya menyerang pedang itu dengan serangan api nerakanya. Namun, saat debu mengendap, dia terkejut menemukan bahwa Rin yang memegang pemegang kode dan Kai sudah berada di belakangnya. Dari sini, semua tahun yang dihabiskan Kai untuk berlatih akhirnya berguna. Jadi dia mengunci Vanessa dan meminta Rin melemparkan pedangnya kepadanya agar dia bisa menghabisi Vanessa. Satu-satunya yang dikatakan Vanessa saat dia akan dipotong adalah, "Aku rasa aku kalah, selamat bermain, manusia." Saat Vanessa terjatuh ke lutut, tubuhnya mulai hancur karena kerusakan yang diterimanya. Rin dan Kai bisa merasakan ada yang salah dengan Vanessa, dan saat itulah ingatan Vanessa akhirnya kembali kepadanya. Sekarang dia ingat semua tentang Sid dan reinkarnasi dunia. Dia tidak bisa percaya telah lengah, dan sekarang dia dalam keadaan syok. Dia sekarang berada dalam keadaan syok dan menjadi korban dari apa yang diperingatkan Sid akan terjadi. Setelah mendengar bahwa Vanessa tahu tentang Sid, Kai mulai bertanya padanya tentang semua yang dia ketahui. Vanessa menjelaskan tentang fenomena yang disebut Sid sebagai reinkarnasi dunia. Seseorang menyebabkan reinkarnasi ini terjadi dan mengubah jalannya sejarah. Jadi Kai harus mencari orang ini karena kemungkinan besar dia adalah salah satu dari 3 pahlawan lainnya. Sid telah meramalkan reinkarnasi dunia, itulah sebabnya dia mempercayakan pedangnya kepada Vanessa untuk memastikan pedang itu tidak dicuri oleh musuh. Pedang itu adalah satu-satunya kunci untuk memperbaiki perubahan yang terjadi di dunia ini. Kai bertanya mengapa Vanessa dan Sid bisa bekerja sama padahal mereka seharusnya adalah musuh. Tetapi meskipun Vanessa pernah bertarung dengan Sid, Sid berhasil mendapatkan rasa hormatnya sebagai petarung yang kuat dan mereka bekerja sama. Ada banyak hal tentang realitas sebelumnya yang tidak diketahui Kai. Jadi Vanessa memperingatkannya untuk waspada terhadap Zero Code, karena itu adalah sihir yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Selain itu, dia memberitahu Kai bahwa dia melakukan dengan sangat baik melawan dirinya, dan dia sangat terkesan dengan Kai. Dari rencananya memanfaatkan kegelapan hingga keberanian dan keterampilan bertarungnya. Vanessa sekarang yakin bahwa inilah yang dimaksud Kai dengan semangat manusia. Tetapi dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan semangat manusia itu. Vanessa merasa sangat frustrasi karena kalah darinya seperti ini. Dia tidak bisa membuat alasan, tetapi dia sangat ingin menghadapi Kai lagi.
Vanessa memberitahu Kai bahwa jika mereka bertemu lagi, dia akan bersenang-senang lebih banyak dengannya. Kai tertegun setelah apa yang baru saja dikatakan Vanessa, tetapi kelelahan dari pertarungan segera menghinggapinya, sehingga Kai akhirnya jatuh ke lutut. Namun, dia merasa lega karena akhirnya berhasil mengalahkan Vanessa. Kabar kekalahan Vanessa menyebar ke semua orang yang selamat, dan tidak lama kemudian, mereka semua berkumpul kembali di Yayasan Urza untuk mulai merebut kembali tempat itu. Segalanya akhirnya tampak membaik bagi umat manusia. Tetapi meskipun semua orang senang dengan kemenangan terbaru umat manusia, Kai masih bingung memikirkan langkah selanjutnya. Rin bertanya apakah ada yang salah, dan dia mengatakan bahwa dia berpikir ada sesuatu yang terjadi pada mereka berdua. Itulah sebabnya mereka satu-satunya yang masih ingat dunia lama. Tapi jika dia harus percaya apa yang dikatakan Vanessa, maka sebenarnya kebalikannya yang benar. Dunia di sekitar mereka telah berubah, dan merekalah satu-satunya yang tetap sama. Rin mengatakan dia ingin segalanya kembali seperti semula, karena dia merasa dunia ini sangat menakutkan, dan Kai setuju dengannya. Tetapi dia masih belum tahu bagaimana mereka akan mengubah semuanya kembali. Tiba-tiba, Jin mendekati Kai dan Rin, dan dia ingin mengungkapkan terima kasih kepada mereka. Meskipun kota itu mungkin dalam kondisi hancur sekarang, satu-satunya alasan manusia bisa merebut kembali kota mereka adalah karena usaha Kai dan Rin. Itulah sebabnya Jining ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka atas nama Angkatan Bersenjata Pemberontak. Namun, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Kai dan Rin tampaknya tidak terlalu bahagia meskipun mereka telah menang. Kai mengatakan bahwa dia sebenarnya merasa cukup lega karena dia menang. Mengingat dia meragukan kemampuannya untuk mengalahkan Vanessa jika dia bertemu dengannya lagi. Sekarang Vanessa sudah pergi. Manusia bisa membangun kembali kota seperti semula dan bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Tapi itu harus ditangani oleh orang lain selain dia. Orang-orang yang ada saat federasi pertama kali jatuh ke tangan iblis akan jauh lebih cocok untuk memimpin upaya pemulihan. Jadi dia tidak akan melakukannya. Tapi, jika dia tidak ingin membantu membangun kembali, Kai dan Rin bertanya, apa yang akan dia lakukan? Jin menjelaskan bahwa ada 3 federasi lain yang telah ditaklukkan oleh ras-ras lain, yaitu Federasi AO, Federasi Yulan, dan Federasi Scholz. Masing-masing saat ini berada di bawah kendali salah satu ras yang tersisa, dan masing-masing memiliki angkatan bersenjata manusia yang berjuang melawan mereka. Jin berencana untuk membantu meluncurkan operasi berskala besar untuk membentuk front pemberontak yang bersatu. Kabar kekalahan Vanessa sudah menyebar ke seluruh benua, dan manusia di mana-mana sekarang lebih termotivasi daripada sebelumnya. Itulah sebabnya Jin berharap Kai dan Rin mau bergabung dengannya dan membantu angkatan bersenjata pemberontak lainnya. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin bisa mencapai hal yang sama seperti manusia di dunia asli Kai, dan menyingkirkan semua ras lainnya. Jin akan memimpin pasukan secara pribadi dan memastikan bahwa Kai dan Rin mendapatkan dukungan penuh yang mereka butuhkan. Jadi dia ingin Kai bertempur di sampingnya. Kai tampak terkejut sejenak. Jadi Jin merasa penting untuk menyebutkan bahwa dia akan mendapatkan kompensasi yang layak untuk semua pekerjaan pahlawan ini. Namun, bukan berarti Kai tidak ingin membantu umat manusia memenangkan perang. Dia hanya berpikir tentang betapa matangnya versi Jin ini. Dalam versinya, Jin adalah orang yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki sisi kekanak-kanakan. Jadi, Jin sering melakukan hal-hal seperti memanggilnya di tengah waktu latihan, mengajaknya berbelanja, dan khawatir tentang masa depannya dengan teman-temannya. Namun, sulit membayangkan Jin versi ini melakukan hal-hal seperti itu. Kai setuju untuk bergabung dengan Jin dalam melawan ras-ras lain dan membebaskan umat manusia. Jadi dia mengulurkan tangannya kepada Jin sebagai simbol kerjasama dan mereka saling berjabat tangan. Mereka kemudian turun ke lantai bawah dan Jin berbicara kepada semua tentara, menanyakan apakah mereka semua sudah mendapatkan istirahat yang cukup. Semua orang terlihat bersemangat karena ini pertama kalinya mereka bisa tidur tanpa khawatir diserang oleh iblis. Mereka sangat bersemangat telah merebut kembali Urza, dan Jin memberitahu mereka tentang rencana untuk merebut federasi-federasi lainnya. Sementara itu, Kai berbicara kepada Rin dan mengatakan bahwa dia berniat mengakhiri perang 5 ras sendiri. Jika dunia ini tidak memiliki Sith untuk menyelamatkannya, maka dia akan mengambil peran sebagai pahlawan umat manusia.
Dan sambil melakukannya, dia juga akan mencari orang di balik reinkarnasi dunia dan mengembalikan dunia ke keadaan semula. Dalam pikirannya, saat melarikan diri dari mesin jahat yang mengejarnya, Rin membayangkan seorang pahlawan manusia menyelamatkannya dalam pelukannya. Tapi itu hanyalah fantasi tiba-tiba saat dia berkelana di tanah-tanah terpencil dunia yang hilang dengan kendaraan lapis baja pemberontak. Ashran merasa sangat dingin sampai-sampai dia berpikir akan terkena flu sebelum mencapai Federasi EO. Bersama timnya, puluhan kendaraan lain mengikuti jejak mereka di bawah kepemimpinan Jin. Dengan sedikit kesabaran terhadap keluhan rekannya, Saki mengingatkan mereka bahwa ada permohonan mendesak untuk bantuan dari federasi lain, dan bahwa konvoi mereka membawa harapan terakhir umat manusia. Kai hanya berharap ibu kota benar-benar dibangun kembali saat mereka kembali, sementara Rin berdoa agar kota itu aman dari Daemon. Sebelum meninggalkan Urza, para pejuang telah mengatur untuk membersihkan puing-puing dan membangun kembali wilayah krusial ini untuk umat manusia. Sayangnya, Rin bisa mencium bau demon dari jauh, mengelilingi perimeter, dan segera membentuk penghalang. Di sekitar istana pusat yang memimpin kunjungan, adik Vanessa melihat orang yang telah mengirimkan saudara perempuannya kembali ke neraka. Kai menggunakan kemampuannya sebagai pemegang kode untuk melindungi dirinya dari salah satu serangan demon, tetapi Anne harus turun tangan untuk mencegah bahaya menimpa pejuang tersebut. Kai bertanya tentang maksud demon itu, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Hinemaril, sementara Kai merasakan tekanan dari sukubus ini yang sama kuatnya dengan Vanessa. Hinemaril percaya bahwa saudara perempuannya kalah dari seorang manusia biasa karena serangkaian keajaiban, tetapi itu tidak akan terjadi jika dia hadir dalam pertempuran. Kai bertanya-tanya apakah demon itu datang untuk membalas dendam atas saudara perempuannya, yang membuat Hinemaril tertawa. Menurutnya, ketidakhadiran Vanessa mendorongnya ke puncak hierarki demon meskipun dia menyukai Dark Empress. Sebenarnya, dia bersyukur kepada manusia karena telah menyingkirkan Vanessa, dan dia mengungkapkan bahwa dia datang untuk membahas urusan bisnis. Jika demon-demon berkumpul, Hinemaril percaya mereka bisa merebut ibu kota kapan saja mereka mau, tetapi mereka sengaja membiarkan manusia mempertahankan Urza. Kesepakatannya adalah membiarkan manusia memiliki kota itu sebagai imbalan untuk kegencatan senjata, dan pejuang itu setuju untuk menyampaikan proposal tersebut kepada demon. Hinemaril mengejek Rin, menyuruh makhluk kacau itu berhenti menatapnya, yang membuat makhluk tak dikenal itu marah. Sementara itu, Hinemaril berharap manusia akan melawan 3 ras lainnya, dan Kai tahu dia ingin memanfaatkan manusia untuk menyerang yang lain, sementara para demon pulih dari kekalahan terakhir mereka. Hinemaril mengakui hal ini tanpa basa-basi dan menawarkan ciuman kepada tentara jika dia berhasil dalam misi ini. Selain itu, jika mereka berencana pergi ke tanah surgawi, saudara perempuan Vanessa memperingatkan mereka untuk waspada terhadap Lord Elfria, yang belakangan ini berperilaku aneh. Setelah seluruh kejadian itu, Kai berkomentar di dalam kendaraan lapis baja bahwa unit rekonstruksi bertanggung jawab atas Urza yang berbahaya. Sebagai bagian dari unit ekspedisi, dia dan anggota tim lainnya harus bekerja sama dengan Federasi EO dan mengalahkan Celestials. Terdiri dari elf, kurcaci, peri, dan malaikat, Kai percaya ras-ras ini lebih licik dan pengecut dibandingkan manusia yang merupakan pencipta benda-benda ajaib kuat untuk perang. Jika manusia menganggap demon sebagai monster, pasti Celestials adalah yang dianggap sebagai manusia superior. Sementara itu, Jen mengingatkan lewat radio bahwa semua orang akan berhenti istirahat dalam 2 mil. Tiba-tiba, Rin memperingatkan tentang makhluk mitos yang mendekat di Cakrawala, membuat Kai segera memberitahu semua kendaraan tentang kedatangan musuh. Turun dari langit dengan ukuran monstrositasnya, seekor naga menggerakkan udara dengan luasnya sayapnya sementara para manusia merespons dengan senapan otomatis mereka. Meskipun begitu, kulit keras makhluk mistis ini membuatnya tetap utuh dalam jalannya. Segera siap untuk menjatuhkan kendaraan lapis baja pertama dengan ekornya. Hanya ketika Kai merespons dengan peluru petirnya, diikuti serangan bersama Rin, baru kerusakan signifikan yang diberikan kepada lawan. Tidak cukup untuk membunuh, tetapi cukup untuk membuat naga itu melarikan diri. Pada saat yang sama, Jen memerintahkan seluruh konvoi untuk berhenti guna menyelamatkan kelompok 29 dan 30 yang terkena serangan makhluk mitos tersebut.
kemudian berkumpul untuk periode istirahat. Kai merasa tidak enak memiliki tenda besar hanya untuk dia dan Rin, tapi dia pasti akan tegang di samping manusia. Dia tidak tahu, mungkin, mengapa Jen membiarkannya tinggal sendirian dengan Kai. Pada saat itu, Komandan tiba bersama Rina untuk mengucapkan terima kasih atas pekerjaan yang luar biasa di puncak bukit dan menjelaskan bahwa tenda ini ditujukan untuk komando tinggi dengan kedua tentara yang bertugas sebagai pengawal-pengawal komandan. Rina memanggil Kai untuk menugaskan pejuang itu sebagai penjaga dalam tenda, karena Jen berisiko terdeteksi sebagai wanita jika dia terlalu lama dengan wanita lain yang perlu melepas zirahnya untuk tidur. Bahkan petugas terpercaya pemimpin memerintahkan tentara itu untuk tidak membuat gerakan tiba-tiba saat melihat komandan dalam pakaian santai. Kai merasa tersinggung sebagai seorang tentara profesional dalam tugas, tetapi saat dia masuk, kenyataan mulai terasa. Rin sedang memberikan pijatan punggung kepada Jen untuk meredakan rasa sakit, dan Kai memanfaatkan kesempatan itu untuk berkomentar tentang betapa sulitnya berpura-pura menjadi pria. Mengalihkan topik, dia menyatakan tidak mengharapkan kehadiran makhluk mitos di Federasi Urza, mengira mereka mungkin datang untuk menjelajahi area setelah mengetahui jatuhnya Dark Empress. Jin menenangkan bawahannya, mengingatkan bahwa pertahanan telah dipersiapkan di ibu kota kerajaan. Posisi itu tidak akan diambil dengan mudah. Dia kemudian menyebutkan bahwa dia banyak bergerak saat tidur, jadi tentara itu diingatkan jika dia merasakan tendangan di tengah malam. Bicara soal itu, meskipun tendanya besar, tidak ada ruang untuk 3 orang di tempat tidur. Saat fajar tiba, konvoi melanjutkan misinya. Ashran membayangkan bahwa Kai tidak mendapatkan banyak tidur, karena dia adalah pengawal komandan. Anak laki-laki dengan wajah kelelahan itu setuju sepenuhnya. Melihat pemandangan melalui jendela, Rin ingin tahu apa itu struktur yang mirip dengan tembok besar Cina. Saki menjelaskan bahwa itu adalah tembok perbatasan besar. Dengan kata lain, mereka dekat dengan Federasi AO yang dikonfirmasi Jin kepada para pejuang melalui radio. Tujuan konvoi adalah kota Cassiopeia yang ke-8 di pinggiran ibu kota lokal. Di sanalah markas tentara regional berada. Pada sore hari, kendaraan melewati reruntuhan kota-kota manusia yang dulunya ramai. Saki menyiapkan senapannya jika dia melihat seorang Celestial yang ingin menyerang lebih dulu kali ini, terutama karena senjata manusia efektif terhadap makhluk-makhluk ini. Kai meminta rekannya untuk menurunkan semangatnya karena manusia mirip dengan Celestial. Jadi ada risiko dia mungkin secara tidak sengaja menembak sekutu. Di depan, komandan memerintahkan konvoi untuk berhenti dan turun untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Rin mengumpulkan buah-buahan lokal untuk dimakan, meskipun Kai tidak yakin apakah aman memakan apapun dari daerah tersebut. Makhluk surgawi itu mengakui bahwa lidahnya menjadi kebas ketika menggigit buah-buah itu, tapi rasanya sangat luar biasa. Kai curiga buah itu mengandung racun, tapi dia mengatakan bahwa dia sudah makan buah ini sebelumnya di hutan elf. Tentara itu tertarik dengan hutan tersebut, dan Jin menjelaskan bahwa akibat invasi Celestial, mereka mengubur kota manusia bersama dengan hutan elf. Lebih jauh, para pejuang Federasi Urza disambut hangat oleh penduduk Cassiopeia, bersama dengan sambutan resmi dari tentara lokal. Jelas, tidak ada yang mengharapkan sambutan yang begitu hangat, yang bisa jadi baik dan buruk, karena kegembiraan atas kedatangan bala bantuan mungkin berarti ancaman perang. Kai meminta rekannya untuk memberitahu dia bahwa situasinya lebih nyata daripada yang terlihat. Salah satu pria melangkah maju dan memperkenalkan dirinya kepada komandan. Namanya adalah Zep Fen, penasihat Cassiopeia. Kemenangan kesatria cahaya suci telah menyebar ke seluruh Federasi AO, membawa kembali harapan bagi umat manusia menurut pria itu. Dia kemudian menyapa Rina dengan senang hati karena bergabung dengan seorang tentara pemberontak legendaris. Karena pengalaman tempurnya yang luas, Zep Fen berkomentar bahwa keduanya telah memiliki kehidupan yang panjang, meskipun Rina tidak setuju, merasa dia belum cukup tua untuk menyandang gelar itu. Tanpa basa-basi lebih lanjut, Jen meminta untuk dibawa ke Dante, komandan kota. Dalam perjalanan, Zep Fen bertanya kepada Rina tentang apa yang dia ketahui tentang pemimpin lokal, dan dia tahu namanya adalah Dante, seorang keturunan keluarga kerajaan kuno dari Federasi AO yang menganggap dirinya seorang kaisar. Selain itu, dia adalah seorang pria yang cemburu, tidak percaya, dan obsesif yang melihat Jen sebagai ancaman. Zep Fen setuju dengan setiap kata yang diucapkan oleh petugas tersebut.
tetapi meminta Komandan Urza untuk memahami bahwa seluruh Cassiopeia merayakan kedatangannya meskipun sang kaisar yang mengaku tidak setuju. Tak lama kemudian, bala bantuan diterima oleh asisten Komandan Kubirei. Dia memberitahu mereka bahwa segala urusan yang perlu dibahas dengan Yang Mulia harus melalui dia terlebih dahulu. Setibanya di kantor pria itu, Dante mengeluh bahwa bala bantuan datang terlambat karena disepakati mereka akan tiba pagi ini. Karena itu, Dante ingin tahu apakah Jin dan Kubirei berniat membuat kaisar menunggu. Jin menjelaskan bahwa konvoi mereka diserang oleh makhluk mitos yang menyebabkan mereka membutuhkan waktu untuk merawat yang terluka dan memperbaiki kendaraan. Meskipun penjelasan tersebut, Dante tidak peduli dengan alasan dan bertanya apa yang dilakukan Komandan Urza di negara lain setelah merebut kembali ibu kotanya. Dalam pikirannya, Jin berniat meningkatkan kemuliaannya dengan mencuri pasukan Io. Komentar ini langsung mengenai komandan, tetapi dia tetap tenang menjelaskan bahwa Dante sendiri yang meminta bantuan pasukannya. Dante menjawab bahwa itu adalah bawahannya yang melakukannya atas inisiatif mereka sendiri. Tetapi komandan menganggap bahwa dia tetap tidak ingin dikuasai oleh makhluk celestial. Oleh karena itu, kemuliaan pribadi seorang pemimpin tidak penting di hadapan bahaya ini. Selain itu, dia menasihati sang kaisar yang mengaku sendiri untuk mencatat bahwa kredit untuk mengusir para penyerang bukan miliknya atau miliknya, melainkan milik rakyat dan pasukan mereka. Akhirnya, dia dengan tegas mengatakan bahwa jika Dante menginginkan kehormatan untuk dirinya sendiri, dia harus berperilaku dengan cara yang pantas untuk itu. Setelah pertemuan yang tidak menyenangkan ini, bala bantuan bergabung dengan petugas AO. Zepven memberitahu mereka bahwa hutan elf, desa Kurcaci, tempat persembunyian peri, dan pengadilan malaikat dianggap sebagai wilayah yang belum dijelajahi oleh manusia. Karena mereka tidak tahu di mana pahlawan celestial berada, Jen memimpin pencarian Alfreya, mengesankan bawahannya Dante yang mulai merasa iri terhadap keberanian orang asing itu. Dia meminta bala bantuan dari angkatan bersenjata EO, tetapi pemimpin lokal menolak untuk meminjamkan prajuritnya. Mengantisipasi keras kepalanya, Jin melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa dia datang untuk mempertaruhkan nyawanya bagi mereka yang berjuang untuk tanah mereka, mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari para pejuang federasi ini. Tentara Urza harus puas dengan makanan yang sangat buruk untuk makan malam. Kelompok Kai mendiskusikan asisten Dante, Kubirei. Ternyata Rin melihat sesuatu yang aneh tentang wanita itu. Begitu matahari terbit lagi, para tentara menuju hutan elf. Dante mengomentari asisten setianya bahwa Jin adalah komandan yang sangat sembrono, yang disetujui Kubirei, selalu marah karena para tentara lain merasa termotivasi oleh keberanian pengintrusi itu. Ketika Jen kembali dari ekspedisinya, dia berencana membuat peta hutan dan menjadwalkan pertemuan strategis. Keesokan harinya, komandan mengungkapkan rute patroli elf berdasarkan jejak yang mereka temukan kemarin, dan informasi ini memungkinkan dimulainya serangan terhadap Celestials. Meskipun tentara Eos termotivasi untuk bertempur, Dante sama sekali tidak senang melihat anak buahnya terpengaruh oleh karisma Jin. Kubirei menyarankan bosnya untuk mencapai prestasi besar yang cukup untuk memperkuat posisinya sebagai kaisar, dan menyarankan agar dia sendiri memimpin tentara di hutan elf. Mengadopsi ide ini setelah memberitahu penasihatnya, Dante memberitahu mereka bahwa dia sudah memiliki unit terbang yang menjelajahi hutan elf. Zepven berpikir bahwa ini mungkin menciptakan gesekan dalam koordinasi antara tentara Urza dan Eo, tetapi Dante tidak peduli. Selain itu, dia memerintahkan agar operasi ini dirahasiakan. Sementara itu, Rin menimbulkan kecurigaan bahwa asisten komandan Dante, Kubirei, sebenarnya bukan manusia.